menilai kemungkinan bahwa masing-masing permasalahan pengendalian telah ada atau akan terjadi. Kurangnya pengarahan, masalah motivasi, dan keterbatasan personal. Nah, dengan kata lain, perusahaan seharusnya bertanya apakah karyawannya memahami apa yang harus mereka lakukan. Dalam artian di sini ada beberapa tindakan atau hasil yang akan diperoleh. Nah, di sini kami akan membahas mengenai apakah mereka termotivasi sebagaimana mestinya, lalu apakah mereka dapat memenuhi tugas yang seharusnya. Baik, langsung saja dari kelompok 8 yang terdiri dari, boleh next slide, dari teman-teman kami, dengan saya sebagai moderatornya, saya Nesa Delvi Eftasari, lalu akan dilanjutkan pemateri-pemateri selanjutnya. Oke, boleh next slide. Di sini kami dari kelompok 8 yang terdiri dari beberapa teman kami. Langsung saja untuk pemateri yang pertama, boleh langsung dibahas. Oke, baik. Untuk pembahasan yang pertama, ini mengenai apa yang diinginkan dan apa yang mungkin akan terjadi. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya sedikit, bahwa sebelum selain menentukan apa yang diinginkan, perusahaan itu juga harus dapat menilai apa yang mungkin akan terjadi. Nah, ada beberapa hal yang akan terjadi apabila sebelumnya perusahaan ini tidak menilainya terlebih dahulu. Yang pertama, terjadinya kurangnya pengarahan. Nah, untuk mencegah terjadinya hal ini, maka perusahaan itu harus terlebih dahulu menilai dengan pertanyaan, apakah karyawan memahami apa yang seharusnya dilakukan? Nah, dengan melakukan penilaian ini, perusahaan itu dapat mengarahkan hal-hal yang harus dilakukan oleh karyawan-karyawannya. Nah, dengan begitu, karyawan itu bisa mengetahui tindakan yang harus ia lakukan. Kemudian, yang mungkin terjadi selanjutnya adalah masalah motivasi. Nah, untuk mencegah adanya masalah motivasi ini, maka perusahaan itu terlebih dahulu harus menilai apakah karyawan termotivasi sebagaimana mestinya. Nah, dengan menilai hal ini, maka perusahaan itu bisa mengetahui hal-hal yang bisa membuat karyawan termotivasi. Nah, misalnya perusahaan itu bisa menetapkan target dan memberikan insentif apabila target tersebut itu tercapai oleh karyawannya. Nah, jadi dengan begitu karyawan itu bisa termotivasi. Kemudian yang ketiga adanya keterbatasan personal. Nah, untuk mencegahnya, maka perusahaan harus menilai apakah karyawan dapat memenuhi tugas yang diharapkan. Nah, jadi dengan penilaian ini, perusahaan itu bisa mengetahui tingkat kemampuan karyawannya. Nah, sehingga apabila kemampuan karyawan ini dianggap tidak mumpuni, maka perusahaan itu dapat mengadakan pelatihan bagi karyawannya. Mohon maaf, ini terkendala dari PPT-nya, sepertinya tidak jalan ya. Enggak Ina ya, mungkin boleh teman-teman kita yang lain, Ninda, Lupita, untuk share screen, dibantu share screen.
Oke, pembahasan selanjutnya mengenai pengendalian personel atau kultural sebagai sebuah pertimbangan awal. Nah, jadi mengapa pengendalian personel atau kultural itu seharusnya menjadi pertimbangan awal? Yang pertama, karena pengendalian personel atau kultural itu memiliki sedikit akibat yang merugikan dan memiliki biaya out of pocket yang rendah. Jadi maksudnya adalah upaya untuk mengontrol atau mengatur karyawan serta budaya kerja dalam perusahaan itu relatif tidak memiliki dampak buruk yang besar bagi perusahaan, dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengendalian itu juga tidak signifikan. Nah, berarti bahwa pengendalian ini mungkin lebih mudah diterapkan atau lebih efisien dalam hal biaya dibandingkan dengan bentuk pengendalian yang lainnya. Kemudian, perusahaan dapat mempertimbangkan seberapa reliable bentuk pengendalian manajemen ini dan menilai tingkatan yang seharusnya mereka pertimbangkan dengan menggunakan bentuk pengendalian yang lainnya. Nah, jadi memperhatikan slide sebelum. Jadi memperhatikan atau mempertimbangkan pengelolaan atau pengawasan terhadap personal dan budaya perusahaan itu terlebih dahulu akan membantu perusahaan dalam menilai sejauh mana bentuk pengendalian manajemen ini dapat diandalkan. Nah, perusahaan itu juga bisa menilai sejauh mana perusahaan seharusnya mempertimbangkan pengendalian yang lainnya. Nah, jadi penting bagi perusahaan itu untuk memeriksa dan memahami bagaimana pengendalian terhadap personal dan budaya dapat berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian manajemen mereka, dan juga bisa mengetahui kebutuhan untuk menggabungkannya dengan bentuk pengendalian yang lainnya. Next slide. Oke, di sini ada 4 syarat pengendalian personel atau kultural terpenuhi. Nah, yang pertama, itu jika karyawan memahami apa yang diperlukan dalam peran utama mereka. Kemudian yang kedua, karyawan dapat bekerja dengan baik. Kemudian yang ketiga, karyawan didukung oleh struktur dan sistem keorganisasian. Dan yang keempat, karyawan termotivasi untuk bekerja dengan baik tanpa penguatan tambahan dari perusahaan. Nah, dari keempat syarat ini, itu jarang sekali terpenuhi. Maka perusahaan itu perlu untuk melakukan bentuk pengendalian yang lainnya. Nah, bentuk pengendalian yang lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang keunggulan dan kelemahan pengendalian tindakan. Keunggulan pengendalian tindakan yang pertama itu, pengendalian tindakan merupakan bentuk pengendalian yang paling tepat. Yang dimaksud dari itu ialah tindakan merupakan pilihan yang terbaik karena pengendalian tindakan berhubungan secara langsung. Kemudian, hal tersebut juga dapat membantu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan mereka dengan cara yang lebih efektif. Kemudian yang kedua adalah pengadilan tindakan cenderung membawa pada dokumentasi, akumulasi pengetahuan mengenai apa yang paling baik. Hal tersebut dokumen yang dihasilkan seperti kebijakan dan prosedur merupakan suatu cara efisien untuk mentransfer pengetahuan kepada karyawan yang melakukan tindakan tersebut. Tindakan tersebut juga dapat berlaku sebagai suatu bentuk memori keorganisasian sehingga pengetahuan tidak akan hilang. Kemudian untuk yang ketiga, efisien untuk membantu koordinasi perusahaan. Yang dimaksud efisien untuk membantu koordinasi perusahaan ialah pengendalian tersebut dapat meningkatkan kemampuan diprediksinya suatu tindakan dan mengurangi jumlah aliran informasi antar perusahaan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu usaha yang terkoordinasi. Slide selanjutnya. Kemudian untuk kelemahan pada pengendalian tindakan. Yang pertama itu ada pembatasan kemungkinan yang sangat tegas. Pembatasan kemungkinan yang sangat tegas itu pengetahuan yang mendalam mengenai tindakan yang dibutuhkan hanya ada pada pekerjaan dengan kerutinan yang tinggi. Selain itu, khususnya dengan pengendalian akuntabilitas tindakan, terdapat kecenderungan untuk fokus pada tindakan kurang penting yang telah diketahui atau telah ada dan mudah dipantau.
sehingga mungkin menyebabkan perubahan perilaku pada karyawan. Yang kedua ada mematahkan kreativitas, inovasi, dan adaptasi. Hal tersebut mungkin membuat karyawan seringkali bereaksi terhadap pengendalian tindakan dengan bersikap secara pasif. Mereka mengembangkan kebiasaan kerja berdasarkan peraturan kinerja yang diberikan kepada mereka. Jadi karyawan itu cenderung pasif. Yang ketiga itu dapat menyebabkan kecerobohan. Karyawan terbiasa bekerja dengan seperangkat peraturan kinerja yang stabil cenderung berhemat. Contohnya itu kita berbagi aplikasi, perangkat lunak, dan sistem komputer memerlukan berbagai password yang berbeda. Nah, hal tersebut itu penggunaan kemudian mulai menyimpan kata sandi mereka dalam spreadsheet atau pesan surel, atau mengubah pilihan sistem yang memungkinkan mereka secara otomatis masuk atau tetap berada pada berbagai sistem. Dalam hal tersebut, hasil yang berlawanan dengan apa yang dalam hal tersebut menghindari sistem autentifikasi dalam hal ini sudah jelas meninggalkan kesenjangan keamanan. Lalu yang keempat dapat menimbulkan pengaruh yang negatif. Beberapa atau bahkan sebagian besar orang tidak suka bekerja di bawah pengadilan tersebut. Hal tersebut membuat orang-orang itu keluar dari lingkungan tersebut dan mereka itu cenderung untuk lebih mandiri dan kreatif. Yang selanjutnya ada pengendalian tindakan yang memerlukan kajian. Memerlukan kajian pratindakan biayanya mahal. Selanjutnya, kemudian untuk keunggulan pengendalian hasil. Yang pertama itu ada feasibility. Feasibility ini pengendalian hasil dapat menjadi pengendalian yang efektif, bahkan ketika kurang berjalan dengan baik, karena kurangnya pengetahuan mengenai tindakan yang diinginkan. Kemudian, yang kedua itu ada perilaku karyawan dapat dipengaruhi bahkan ketika karyawan memperoleh otonomi yang signifikan. Yang dimaksud dengan hal tersebut itu, ketika diberi ruang otonomi kepada karyawan, karyawan itu kreativitasnya cenderung meningkat. Nah, pelaksanaan pekerjaan dapat meningkatkan hasil yang lebih baik daripada menggunakan suatu standar pekerjaan tertentu saja. Kemudian yang ketiga itu biayanya relatif murah. Next. Kemudian untuk kelemahan pengendalian hasil. Yang pertama itu hasil pengukuran biasanya memberikan indikasi yang kurang sempurna. Hasil yang diberikan kadang kurang sempurna itu untuk mengindikasikan apakah tindakan yang baik sudah dilakukan karena hasil tersebut tidak memenuhi syarat pengukuran yang baik, seperti kesesuaian, ketepatan, objektivitas, ketepatan waktu, atau saling pengertian. Kemudian untuk yang kedua, membebankan resiko pada karyawan. Pembebanan resiko pada karyawan itu memiliki resiko dan pada pengendalian hasil resiko tersebut dibebankan kepada karyawan. Ketika perusahaan membuat karyawan menanggung resiko, manajer harus menawarkan karyawan tingkat kompensasi yang diharapkan lebih tinggi atau premi resiko dibandingkan dengan ketika karyawan tidak menanggung resiko. Namun, kegagalan dalam memberikan premi yang tepat atau risiko yang ditanggung dapat menyebabkan frustasi atau ketidakpuasan dan persepsi ketidakadilan pada karyawan, yang membuat perusahaan sulit menarik atau mempertahankan karyawan yang berkualitas. Kemudian yang ketiga ada tidak mengoptimalkan sejumlah target kinerja sebagai bagian dari sistem pengendalian hasil. Target kinerja yang merupakan bagian dari sistem pengendalian hasil, misalnya target anggaran. Nah, biasanya pada target anggaran ini tidak mampu memenuhi semua fungsi pengendalian. Nah, fungsi pengendaliannya ada dua. Yang pertama itu ada motivation to achieve, dan yang kedua ada coordination. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
selanjutnya di sini ada pemilihan ketatnya pengendalian. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah manfaat potensial dari pengendalian ketat? Berapa biayanya dan mungkinkah ada efek samping yang merugikan? Untuk pertanyaan pertama, apakah manfaat potensial dari pengendalian ketat? Dalam perusahaan manapun, ketatnya pengendalian merupakan hal yang paling menguntungkan untuk bagian yang terpenting bagi keberhasilan perusahaan. Faktor penting keberhasilan sangat beragam pada seluruh perusahaan. Misalnya, pengendalian persediaan sangat penting bagi toko pengecer besar karena menjual persediaan tanpa pengendalian yang ketat tentu saja menyebabkan kebangkrutan. Ketatnya pengendalian persediaan dapat diimplementasikan dengan memfokuskan pada hasil kunci jika karyawan dapat dipercaya untuk menentukan bagaimana menjaga persediaan mendekati tingkat jasa yang dibutuhkan, atau kunci tindakan yang mencakup prosedur persediaan dan peraturan keputusan yang detail. Kemudian untuk berapa biayanya, beberapa bentuk pengendalian jika diimplementasikan dalam bentuk yang ketat, biayanya menjadi mahal. Pengendalian tindakan yang ketat, misalnya dalam bentuk kajian pratindakan, bisa menyita banyak waktu manajemen atas. Pengendalian hasil yang ketat membutuhkan studi yang ekstensif untuk mengumpulkan standar kinerja yang bermanfaat, atau mungkin mereka memerlukan sistem informasi yang canggih untuk mengumpulkan dan menganalisis seluruh data kinerja yang dibutuhkan. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, mungkinkah ada efek samping yang merugikan? Efek samping yang merugikan kemungkinan akan terjadi jika pengendalian tersebut diimplementasikan, khususnya jika pengendalian diimplementasikan dengan cara yang ketat. Sebagai contoh, jika lingkungan tidak dapat diprediksi dan tingginya kebutuhan akan kreativitas, seperti dalam perusahaan berteknologi tinggi, pengetahuan yang luas mengenai tindakan yang diperlukan maupun hasil yang seharusnya dicapai tidak ada. Oleh karena itu, baik pengendalian tindakan maupun pengendalian hasil jelas tidak efektif, dan implementasi yang ketat dari kedua pengendalian itu mungkin menimbulkan masalah. Next slide. Selanjutnya ada simultaneous stimulus control. Ini merupakan konsep di mana menggabungkan dua jenis kontrol dalam beberapa aspek pekerjaan atau proyek. Perusahaan di sini akan menerapkan kontrol ketat untuk memastikan ketepatan dan kepatuhan. Sementara dalam aspek lain, perusahaan dapat memberikan kebebasan kontrol kepada individu atau tim untuk berinovasi dan berkreasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya ada beradaptasi terhadap perubahan. Seiring berkembangnya perusahaan, banyak pengendalian, baik tindakan, personil, atau kultural, yang mungkin harus diganti atau ditambah dengan bentuk pengendalian yang menyesuaikan dengan keadaan perusahaan saat itu. Sebagai konsekuensinya, pertumbuhan perusahaan mengarahkan pengendalian manajemen terhadap prosedur formalisasi yang meningkat untuk tujuan akuntabilitas, tindakan, dan atau perkembangan sistem informasi yang lebih terperinci untuk tujuan pengendalian hasil. Selain pertumbuhan, banyak faktor situasional lainnya seperti mengintensifkan persaingan, ekspansi global, atau perubahan teknologi yang menyebabkan perusahaan mengadaptasi sistem pengendalian manajemen pada lingkungan yang berubah. Lalu yang selanjutnya ada tetap fokus pada perilaku. Yang membuat analisis pengendalian manajemen menjadi sulit adalah bahwa manfaat dan efek sampingnya tergantung pada bagaimana karyawan bereaksi terhadap pengendalian yang sedang digunakan. Sehingga manajer harus menyadari perbedaan tersebut. Karena efektivitas pengendalian manajemen yang digunakan akan beragam tergantung pada reaksi karyawan yang terlibat. Perbedaan ini membuat implementasi sistem pengendalian manajemen menjadi menantang dan penting untuk menekankan bahwa tidak ada satu bentuk pengendalian pun yang optimal pada semua keadaan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih mempertahankan pengendalian yang baik. Jadi, yang menyebabkan masalah pengendalian menjadi begitu serius sehingga suatu perusahaan berada di luar kendali, meskipun hal ini tampaknya berlebihan. Kondisi ini sering terjadi, kalau kita bisa sadari ya. Nah, selain banyak perusahaan yang tidak bertahan lama karena pengendalian manajemennya mereka itu gagal,
ada beberapa penyebabnya, yaitu karena pengendalian yang buruk atau lemah. Nah, kita di sini bisa dilihat di layar PPT bahwa yang penyebab masalah dari yang dihadapi oleh perusahaan itu yang pertama adalah pemahaman yang tidak sempurna mengenai penentuan dan atau pengaruh pengendalian manajemen. Nah, itu maksudnya tuh jadi pemahaman yang tidak sempurna mengenai penentuan atau pengaruh pengendalian manajemen dalam penentuan tersebut itu maksudnya adalah penentuan yang tidak sempurna mengenai situasi yang sering kali dikaitkan dengan pertumbuhan yang cepat atau perubahan transformasional pada pasar mereka. Nah, pertumbuhan yang cepat dan perubahan tersebut itu seringkali menimbulkan masalah pengendalian karena hal ini menyebabkan faktor kunci yang perlu dikendalikan yang dengan ketat berubah. Lalu yang kedua itu adalah kecenderungan manajemen untuk mengendalikan implementasi pengendalian manajemen. Nah, penyebab lain dari masalah pemahaman yang tidak sempurna itu tadi ada lagi nih, yang kedua yaitu adanya kecenderungan manajemen untuk mengendalikan implementasi dari pengendalian manajemennya kepada kecenderungan bisnis. Kecenderungan ini juga seringkali terjadi pada perkembangan dan keadaan yang berubah dan menyebabkan manajer itu menunda pengembangan sistem pengendalian manajemennya yang belum memenuhi syarat. Biasanya ketika mereka memilih untuk menekan pemasaran. Next slide. Oke, di sini ada beberapa kelemahan SPM, yaitu yang pertama itu adanya tekanan, atau di sini dijelaskan bahwa kesulitan bagi perusahaan untuk selalu membuat keseimbangan yang tepat antara pengendalian dan otonomi perusahaan. Nah, di sini jelasnya ada tekanan antara berusaha sepenuhnya dalam mengatur perilaku dan membiarkan peran manajer yang secara relatif memiliki otonomi dan entitas yang terdesentralisasi, yang sulit bagi perusahaan untuk selalu membuat keseimbangan yang tepat antara pengendalian dan otonomi dalam perusahaannya tersebut. Lalu yang kedua adalah optimalisasi. Di sini dikatakan bahwa memaksimalkan pengendalian manajemen mudah dikatakan, tetapi sulit dicapai dalam lingkungan yang terus berubah. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman bahwa perusahaan seringkali bingung antara satu dan yang lain. Terkadang berlebihan di satu sisi, kemudian kembali lagi nih pada masalah yang lain. Nah, dalam hal itu optimalisasi itu mudah dikatakan, tapi sulit untuk direalisasikan. Next slide. Nah, di sini mengenai kritik dari sistem pengendalian manajemen itu sendiri, di situ yang tampaknya longgar mungkin memiliki manfaat yang tersembunyi seperti kreativitas yang tinggi, semangat kerja sama, atau biaya yang rendah. Nah, oleh karena kritik SPM harus dibuat dengan kewaspadaan, pengendalian yang tampaknya longgar itu tadi bisa saja memiliki manfaat yang tersembunyi, seperti yang sudah dijelaskan tadi itu, ada kreativitas yang tinggi, semangat kerja sama, dan atau biaya rendah. Nah, SPM yang mengurangi kemungkinan kinerja yang buruk, tetapi tidak menghilangkannya. Sebagian besar kritik seharusnya itu disamakan hanya setelah adanya investigasi yang cermat terhadap situasi yang terjadi. Lalu selanjutnya yaitu agar sistem pengendalian memiliki pengaruh yang diinginkan. Perusahaan harus menyesuaikan situasi yang ada dengan menggunakan penilaian, pengetahuan, dan wawasan terbaik yang ada. Nah, di sini itu tidak ada sistem pengendalian manajemen yang sempurna gitu. Tidak ada juga satu cara yang paling baik untuk mencapai pengendalian yang baik. Nah, tapi di sini ada beberapa manfaat dan biaya pengendalian yang sulit dipahami, tetapi agar sistem pengendalian tersebut itu memiliki pengaruh yang diinginkan, perusahaan harus menyesuaikan nih dengan situasi yang ada saat itu, lalu ada juga dengan penilaian, pengetahuan, dan wawasan yang terbaik yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan dari materi desain dan evaluasi dari sistem pengendalian manajemen. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Bila ada teman-teman yang mau bertanya atau kurang jelas,
dari pembahasan kami tadi, boleh langsung raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan dari kelompok kami, kelompok 8 akan membantu untuk membahasnya kembali. Baik, untuk sesi ini kami akan membuka 3 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand, dan kelompok kami akan mencatat pertanyaan itu dan membantu untuk membahasnya. Oke, di sini udah ada 2 penanya dari Selvi Yunani dan Weni Aditya. Mungkin dari teman-teman yang lain yang belum raise hand, boleh langsung raise hand. Boleh dari Selvi Yunani untuk menyampaikan pertanyaannya, dan dari teman-teman kelompok 8 untuk mencatat pertanyaan dari Selvi. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya tadi tentang di slide sebelumnya dari kelompok 8 telah dijelaskan tentang pengendalian personal. Nah, saya di sini ingin bertanya, apakah ada risiko bahwa fokus pada pengendalian personal dapat mengaburkan inovasi dan daya saing, dan bagaimana mencari keseimbangan antara kontrol dan fleksibilitasnya? Itu. Terima kasih. Bagaimana pertanyaannya? Apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas Selvi, sudah kami terima juga. Mungkin kami butuh waktu untuk menjawabnya. Mungkin boleh dari Weni untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, saya mau nanya, tadi di PPT ada disebutkan dalam melaksanakan pengendalian personel, ada kondisi di mana karyawan perusahaan termotivasi untuk bekerja dengan baik tanpa penguatan tambahan dari perusahaan. Pertanyaan saya, motivasi untuk bekerja dengan baik tanpa penguatan tambahan dari perusahaan itu yang seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Weni dan Selvi yang sudah menyatakan pertanyaannya untuk kami. Sebentar kami akan menjawab dan mencari jawaban dari yang sudah disampaikan. Setiawan. Saya izin menjawab dari pertanyaannya Selvi. Pertanyaannya itu yaitu, apakah ada risiko bahwa fokus pada pengendalian personel dapat mengaburkan inovasi dan daya saing? Dan bagaimana mencari keseimbangan antara kontrol dan fleksibilitas? Jadi dalam hal tersebut itu ada terlalu banyaknya fokus pada pengendalian personel dapat mengaburkan inovasi dan daya saing dalam sebuah organisasi. Terlalu banyaknya aturan, pembatasan, dan pengawasan yang ketat juga dapat menghambat kreativitas, motivasi, dan inisiatif karyawan. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, keseimbangan antara kontrol dan fleksibilitas itu caranya yang pertama itu definisi yang jelas, yaitu menentukan ekspektasi dan standar kinerja yang jelas sehingga karyawan dapat memahami apa yang diharapkan dari mereka. Kemudian yang kedua juga bisa dari fleksibilitas dalam pendekatan. Pertimbangan untuk mengadopsi pendekatan manajemen yang lebih fleksibel seperti manajemen berbasis hasil. Ini juga dapat
memungkinkan karyawan itu memiliki kebebasan dalam cara mereka mencapai tujuan mereka. Kemudian ada budaya inovasi. Fokus pada pembangunan budaya yang mendukung inovasi tersebut juga, kita dapat memberikan ruang pada karyawan untuk berkontribusi dengan menyumbangkan ide-ide yang baru dan mendukung eksperimen dan memberikan penghargaan atau usaha dari inovasi tersebut. Kemudian ada juga tentang pelatihan dan pengembangan. Investasikan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan itu untuk meningkatkan keterampilan mereka. Karyawan dari hal tersebut karyawan tuh akan merasa didukung dalam mengembangkan skill mereka itu dalam untuk berkontribusi dengan lebih baik di perusahaan. Kemudian ada keterlibatan karyawan. Dukungan dari keterlibatan karyawan itu dengan mendengarkan masukan mereka, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek yang menantang. Apakah sudah cukup jelas, Selvi? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Weni Aditya. Tadi mengenai motivasi di luar penguatan dari perusahaan. Itu yang pertama pastinya dari dalam karyawan itu sendiri, itu contohnya adalah passion atau hobi. Nah, jadi ketika si karyawan itu merasa bahwa pekerjaan dia saat ini adalah passionnya atau hobi dia, si karyawan itu kan merasa senang atau dia merasa bersemangat untuk melakukan pekerjaan itu sehingga dia menjadi termotivasi. Nah, kemudian yang kedua itu adanya tujuan pribadi. Nah, tujuan pribadi dari karyawan ini misalnya keuangan. Misal si karyawan itu menetapkan target untuk memiliki tabungan sekian. Nah, jadi si karyawan itu akan bekerja dengan baik, dengan maksimal untuk mencapai target dia. Nah, kemudian ada hal-hal di luar dari karyawan itu, misalnya dukungan keluarga. Nah, pastinya kan setiap individu itu kan memerlukan adanya dukungan dari keluarga. Nah, apabila si karyawan itu memiliki dukungan yang sangat baik dari karyawannya, apabila si karyawan memiliki dukungan dari keluarganya, maka si karyawan itu menjadi termotivasi. Nah, kemudian motivasi yang selanjutnya adalah pengakuan sosial. Nah, misalnya di lingkungan karyawan itu menganggap bahwa pekerjaan karyawan saat ini itu adalah pekerjaan yang bernilai tinggi atau dia bergengsi. Nah, maka karyawan itu menjadi termotivasi untuk melakukan pekerjaan itu. Demikian jawaban dari saya. Apakah sudah cukup jelas? Sudah, terima kasih. Baik-baik, sama-sama. Oke, terima kasih juga buat teman-teman dari kelompok 8 yang udah menjawab. Mungkin ada satu lagi nih dari Kak Gabriela Ferrara untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, perkenalkan nama saya Gabriela Ferreira dengan ujung NPM 1114. Di PPT slide 12 tadi dijelaskan beradaptasi terhadap perubahan. Nah, bagaimana dampak perubahan eksternal seperti perubahan dalam lingkungan bisnis atau peraturan dapat mempengaruhi desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen? Terima kasih. Oke, mungkin aku izin make share lagi ya, Kak.
Tadi pertanyaannya itu adalah bagaimana perubahan mempengaruhi desain SPM ini sendiri ya, Kak? Benar nggak? Iya, itu udah di-share di grup. Oh, oke deh. Makasih, Kak. Sebentar ya, Kak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Gabriel. Pertanyaannya itu, bagaimana perubahan eksternal seperti perubahan dalam lingkungan bisnis atau peraturan dapat mempengaruhi desain dan evaluasi. Nah, perubahan eksternal dapat memiliki dampak yang signifikan pada desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen sebuah organisasi. Berikut dampak utamanya yang pertama, ada perubahan lingkungan bisnis. Ketika faktor-faktor eksternal seperti perubahan pasar, persaingan, atau regulasi berubah, sistem pengendalian manajemen perlu disesuaikan. Ini mungkin melibatkan revisi tujuan, indikator kinerja, atau strategi yang digunakan dalam sistem tersebut. Kemudian yang kedua ada kebutuhan informasi yang berbeda. Perubahan eksternal dapat mengharuskan perubahan dalam jenis dan jumlah informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Sistem pengendalian manajemen harus mampu menyediakan informasi yang relevan dan aktual. Kemudian, yang ketiga ada fleksibilitas sistem. Sistem pengendalian manajemen yang efektif harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan eksternal. Ini mungkin melibatkan pengembangan metode baru atau perangkat nilai yang lebih fleksibel. Yang keempat ada penilaian resiko. Perubahan eksternal seringkali membawa resiko baru atau berubahnya tingkat resiko yang ada. Sistem pengendalian manajemen perlu dapat mendeteksi, mengukur, dan juga mengelola resiko ini dengan baik. Kemudian yang kelima ada pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dalam menghadapi perubahan eksternal yang cepat, sistem pengendalian manajemen yang efisien dapat membantu organisasi mengambil keputusan yang lebih cepat dan juga tepat. Yang keenam ada pengendalian kinerja yang akurat. Evaluasi sistem pengendalian manajemen juga harus disesuaikan untuk memastikan bahwa kinerja organisasi dinilai dengan akurat, dengan mempertimbangkan perubahan eksternal yang mempengaruhi hasil. Kemudian perubahan eksternal yang ketujuh, yaitu perubahan dalam fokus strategis. Perubahan eksternal mungkin mempengaruhi prioritas strategis